bukan juga ibu kepala sekolah yang buat, tetapi kakak Ube, kakak A, kakak Nadim, kakak Tio, Zara, Naya, Akmal, kakak Fiona, kakak Cece, Akila, dan kakak Adit yang membuatnya. Sayangnya, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu peraturan-peraturan dalam kelas yang harus kita taati bersama. Sayangnya, jadi kita datang sekolah ada aturannya, di dalam kelas juga ada aturannya. Kalau di rumah ada aturan atau tidak? Ada aturan atau tidak di rumah? Pasti ada sayangnya. Oke, kita mulai kegiatannya sayangnya. Sekarang ibu guru akan memperlihatkan beberapa gambar, tetapi dilihat dari tempat duduk masing-masing. Ya, kita melihat pakai apa? Melihatnya pakai apa? Pakai apa Zaranya? Melihat pakai mata. Kakinya dilipat yang rapi, tangannya dilipat yang rapi. Kita akan mulai dengan gambar yang pertama. Coba dilihat, ini ada gambar apa? Akila duduknya di sini. Ada gambar orang sedang berdoa. Bagaimana cara berdoanya ini? Tangannya ditengadahkan. Iya betul. Di sini anak-anak sedang berdoa. Mau makan dia berdoa. Mau belajar di kelas dia berdoa. Mau pulang juga dia berdoa. Habis makan tadi dia berdoa juga. Anak-anak semua juga begitu? Anak-anak semua juga begitu tidak? Iya. Berarti anak-anak suka yang ini atau tidak? Suka. Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua. Coba dilihat di sini ada gambar apa ya? Yang pertama ini dia menangis. Kakak Tio, coba dilihat ini ada gambarnya ini apa? Anak-anaknya sedang menangis. Kemudian ini apa? Dia sedang tiduran. Yang ini apa ini? Ini gambar sedang ada gambar anak yang menangis takut ditinggal sama mamanya. Ada anak yang cemberut, ada anak yang tiduran. Jadi waktu mau belajar dia tidak berdoa, dia menangis mau ikut punya mama pulang di rumah. Dia takut di sekolah. Waktu mau berdoa dia tidak mau berdoa. Dia tidur aja di kelas, tidak dengar ibu guru omong. Kalian suka yang ini atau tidak? Suka atau tidak? Kakak suka atau tidak? Tidak, betul ya. Tapi sukanya yang mana? Kenapa dia Oke. Ya. Mengekspresikan kata sukanya, Ibu Sina mau ganti. Kalau suka sebentar tempel di kertas di depan sayanya. Duduk tertib Ibu Sina tempel dulu ini ya. Sebentar, kalau mau coba duduk manis dulu. Dia sudah duduk ya, duduk yang manis lagi. Itu belum tertib, jadi tidak jadi. Belum tertib ini. Nah, ada gambar apa ini? Oke, kakak dengarin dulu. Nah, yang suka gambar yang pertama, anak yang berdoa dengan khusyuk sebelum memulai kegiatan, silakan tempel di situ. Yang suka anak yang menangis, yang tiduran di kelas tidak mau belajar, tempel aja di situ. Ya, sesuai keinginannya. Mulai dari kakak Adit, tempel suka yang mana kakak Adit? Kakak Adit suka yang mana? Yang mana yang kakak Adit suka? Gambar yang ini atau yang ini? Oke, ya tempel di bawah sini saya.
yaitu budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum kita memasuki ke materinya, kita lihat di sini ada beberapa pernyataan. Apakah mereka semua setuju atau tidak setuju ya? Yang pertama ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita hukum anak itu akan mendisiplinkan anak. Apakah teman-teman setuju? Silakan. Terima kasih. Nah, mungkin ini kata hukuman. Kalau sudah terpampang kata hukuman, itu dia sudah identik dengan kekerasan. Nah, sedangkan intinya kita di sekolah itu sudah harus dianjurkan untuk menghindari kekerasan. Hukuman dalam, jadi mungkin kata hukuman ini kita bisa rubah juga. Baik, terima kasih banyak teman-teman sekolah. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan guru yang mau menambahkan. Ya, seperti yang Mama Kepala Sekolah sudah ngomong, ya, kita tidak bisa mendisiplinkan anak dengan cara kekerasan. Pernyataan yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini hukumannya lebih ke bentuk penghargaan. Kalau yang pertama tadi kekerasan, oleh ini dia berbuat salah, tapi kita hukum dia, kamu ini menyetel kelas ya. Jadi itu ini hukuman yang sebenarnya dia positif, begitu. Jadi hasilnya itu adanya kebersihan kelas. Yang kita hukum dia tadi itu untuk menyetel begitu. Kalau yang tadi itu kita pukul dia yang nomor satu. Kalau yang kedua ini dia lebih ke positif begitu. Apakah ini teman-teman setuju atau bagaimana? Apakah yang kedua ini bisa mendisiplinkan anak juga atau bagaimana? Silakan teman-teman. Anak itu kata hukuman. Berarti nomor 2 itu kata hukuman diganti. Positif seperti membaca. Membersihkan halaman. Kalau membersihkan halaman ya membersihkan sampah itu bagus ya. Biasa. Tapi kalau saya itu saya rasa belum ya. Berarti kita tidak setuju ya dengan yang Saya kan dia nomor 2 kesinambungan. Ya, baik. Ya, di modul 1.4 yang sudah saya pelajari bersama dengan video lainnya, di situ ada beberapa poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Apa makna dari beberapa poin ini? Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar. Mungkin kita bisa melihatnya dengan ilustrasi kegiatan kepalan tangan. Ini bisa dengan cara merayu, bisa juga dengan cara yang kasar ya, memukul, menarik, sebisanya Ibu Apri agar apa yang aku Ibu Ida pegang itu bisa terbuka, begitu ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Kira-kira apa yang terjadi ya? Ya, ini laki merayu dengan cara merayu. Bola sama-sama tadi. Dikasih iming-iming dengan ini hadiah atau apa begitu. Iya, hasilnya seperti apa? Mari kita lihat selanjutnya ya. Sebentar akan terbuka kita punya pemahaman tentang ilustrasi ini. Ya, perubahan paradigma, miskonsepsi makna kontrol dalam teori kontrol. Jadi dalam teori kontrol itu guru itu dapat mengontrol murid. Sebenarnya tidak, itu hanya ilusi. Sebenarnya tidak bisa guru itu mengontrol murid, tetapi murid itu sendiri yang dapat mengontrol diri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan itu anak punya karakter. Contohnya begini, anak berbuat salah, kita kritik, kau jangan begitu, kau bisa begitu, begini. Kita kritik kan dia begitu. Kita berpikir dengan cara mengkritik itu akan membuat dia jadi kuat punya karakter. Sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita hukum itu efektif. Kita kasih hadiah sama dia juga itu efektif. Itu adalah ilusi menurut teori kontrol ini. Yang terakhir, ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki
hak memaksa. Kita orang dewasa tidak punya hak untuk memaksa murid. Perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Jadi kalau yang dulu orang memakai teori dari stimulus respon, kemudian semakin ke sini berubah ke teori kontrol atau teori pilihan. Perbedaannya terletak di bagian mana saja. Di sini ada beberapa poin yang saya angkat. Ini ada kurang lebih 6 poinnya. Menurut stimulus respon, kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita bisa mengubah orang biar orang berpandangan dengan kita. Tetapi menurut kontrol tidak seperti itu. Tetapi kita yang berusaha memahami pandangan orang selain punya pandangan sendiri. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak membuat ini kesalahan, kita nilainya salah tanpa kita memikirkan motivasi apa sebenarnya sampai anak itu berbuat salah. Kita tidak lihat latar belakangnya seperti apa sehingga anak itu berbuat salah. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ada tujuannya, ada alasannya, ada motivasinya sehingga anak berbuat demikian. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di teori kontrol tidak seperti itu pemahamannya. Hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu kalau di stimulus respon, kita bisa kontrol dia. Tapi kalau di teori kontrol tidak seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi hanya diri sendiri yang dapat mengontrol diri sendiri begitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau kita bujukin anak tetapi tidak diindahkan juga, kita paksa dia. Kita dengan cara pemaksaan. Tetapi kalau di teori kontrol tidak seperti itu, kolaborasi. Jadi lebih diutamakan kerjasama dan konsensus atau pemetaan untuk menciptakan pilihan baru. Jadi kalau disebut berbuat salah, kita sudah kasih tahu sebelumnya ini juga bukan kita paksa dia, tetapi kita bersama-sama mencari solusi begitu. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau disuruh stimulus respon, ketika kita hukum dia berbuat salah, kita hukum sama dia sudah lakukan apa yang kita mau ya. Hanya kita saja yang menang, begitu. Tapi anak itu tidak. Ya. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Ketika anak berbuat salah, kita sudah sama-sama mencari dia punya solusi. Anak itu menyadari begitu apa, terus kemudian berpikir apa yang menjadi solusinya. Berarti disitulah tercipta model berpikir menang-menang. Gurunya juga menang, anaknya juga menang. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita masuk ke poin yang kedua tadi, yaitu disiplin positif. Ya, disiplin itu biasa dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan dari anaknya. Kita buat itu tata tertib agar ada kepatuhan dari anak, dan itu bersifat memaksa dan dengan cara mendukung. Pendidik harus bisa menciptakan disiplin diri anak dengan menumbuhkan motivasi dari diri dulu. Motivasi internal sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal tanpa paksaan dan merasa takut. Ya, di sini ada kerangka-kerangkanya yang akan dipelajari ke slide-slide selanjutnya. Ya, tadi saya sudah sebutkan tentang nilai-nilai kebajikan universal ya. Jadi maksudnya itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin kita capai. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, tidak khusus dia ya, tetapi menyeluruh dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Oke. Menurut teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Kemudian menurut Diane dosen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang
maka motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang ia inginkan. Jadi maksudnya di sini motivasi itu mau dari luar kita mau kasih motivasi seperti sebagus apapun, kalau memang dari dalam diri anak itu tidak punya keyakinan diri, tidak punya kemauan sendiri, tentunya tidak akan maksimal. Lanjut ke poin yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada banyak sekali, tapi menurut ATW di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu meliputi makanan, minuman, tempat tinggal. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kekuasaan. Jadi yang kasih sayang tadi kebutuhan akan rasa dikasihi, sayangi, begitu ya, antara anak dengan orang tua, pasangan, antara saudara, teman dengan teman, seperti itu. Kemudian kebebasan yaitu bebas untuk dia melakukan hal-hal yang dia mau, begitu. Kemudian kesenangan dan kekuasaan. Kita coba, biar ini tidak terlalu banyak ngomong, kita sama-sama coba identifikasi dulu ya tentang ini 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Contoh kasus di sini, Randy adalah seorang anak TK kelompok B. Randy adalah seorang anak kelompok B. Dia selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang begitu ramai dengan kendaraan yang lalu lalang. Tingkahnya itu membuat ibu sakit bingung dan berlari menjadi. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Randy jika respon Randy seperti di bawah ini. Contohnya yang pertama, Randy dia berkata seperti ini, aku ingin main kejar-kejaran dengan guru, seru. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Randy? Tadi kebutuhan dasar ada 5 ya. Yang ini bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, iya betul sekali. Ya, seru, ada kalimat seru di situ. Berarti kesenangan, ya. Ya. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Berarti kebutuhan kebutuhan dasar akan kesayang. Ya. Lanjut, betul sekali. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Dia merasa hebat begitu. Seruan. Berarti kebetulan kasih sayang. Dia merasa hebat. Dia merasa ini hebat begitu pada saat ini. Jadi intinya ini ibu sekolah dan intinya seperti itu. Setiap anak itu unik ya, memiliki karakternya masing-masing. Yang dia suka juga beda antara satu dengan lainnya. Minatnya, model belajarnya juga pasti berbeda-beda. Jadi ketika kita lihat ada anak yang melahirkan atau yang lebih suka untuk bercerita terus atau segala macam, kita jangan langsung menghardik, langsung marah-marah sendiri. Kita mulai berbenah, sudah kita pelan-pelan mulai sekarang itu pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi mungkin bisa dengan cara yang pelan-pelan mulai sekarang. Kita jangan langsung dengan menghardik, dia begini. Tidak, sebenarnya tidak seperti itu. Pasti ada dengan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi sehingga anak melakukan itu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, motivasi itu terbagi menjadi 2 ya. Ada motivasi yang dari luar dan motivasi dari dalam.
motivasi yang dari luar itu disebut dengan motivasi ekstrinsik, kemudian motivasi yang dari dalam itu disebut motivasi intrinsik ya. Motivasi yang dari luar itu kita mulai dari yang motivasi ekstrinsik ya. Ini apa? Murid melakukan disiplin diri karena sebenarnya dia takut dihukum. Karena dia takut dihukum, itu berarti motivasi dari luar. Kemudian murid melakukan disiplin diri karena ia ingin dapat imbalan, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Berarti belum dari dalam diri, masih dari luar. Nah, kalau yang motivasi intrinsik itu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Dia sadar. Nah, ya. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal, dengan hasil yang gagal. Seperti yang tadi kita bilang, motivasinya dari luar, motivasi ini ekstrinsik ya. Jadi dia takut karena akan dihukum, sehingga dia tidak berbuat itu salah. Tapi sebenarnya tidak ada hukuman, dia pasti berbuat itu perbuatan begitu. Sebenarnya dia tidak berpikir kalau itu sebenarnya tidak boleh karena dari dalam dirinya, tetapi tidak boleh karena kalau saya lakukan itu pasti akan dihukum. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal ini ciri-cirinya untuk hukuman yang pertama menyakitkan, yang kedua tidak nyaman, yang ketiga kalau kita lakukan itu murid akan menjadi takut, kemudian bersifat memaksa. Kemudian ketika tidak ada orang yang melihat